Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 12. Kalian tidak akan berani berbuat seperti itu, berkata orang itu. Kenapa? Bertanya Sampurna. Jika kami tidak kembali pada saat yang ditentukan, maka Ki Wirasabet dan Ki Suragentong akan datang sendiri kemari. Menarik sekali, berkata Sampurna, itulah salah satu pertanyaan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kapan Paman Wirasabet dan Paman Suragentong akan datang kemari? Karena itu, maka sebaiknya kami menahan kalian bertiga sampai mereka benar-benar datang. Orang itu mengumpat di dalam hati. Sementara itu kawannya yang perutnya masih terasa sakit itu pun berkata, jika Ki Wirasabet dan Ki Suragentong datang kemari, mereka tentu tidak hanya berdua. Tentu bersama Pideksa dan beberapa orang pengawal. Bagus, sahut Sampurna, di sini kami tinggal bersuit saja. Anak-anak muda akan berdatangan untuk menyambut Paman Wirasabet dan Paman Suragentong serta para pengawalnya. Tetapi orang yang wajahnya tersuruk ke tanah dengan goresan-goresan kecil yang menjadi merah itu berkata, aku tidak yakin bahwa anak-anak muda padukuhan ini berani dari keluar regol halaman rumahnya. Jawaban itu membuat Sampurna menjadi marah. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar wajah orang itu, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Goresan-goresan yang berwarna merah itu sudah terasa pedih, apalagi telapak tangan Sampurna itu. Kau menghina kami, geram Sampurna. Orang itu tidak berbicara lagi. Apalagi ketika terasa darah yang hangat mengalir di sela-sela bibirnya yang pecah. Yang kemudian bertanya adalah Manggada, Kisanak. Katakan kepada kami, di mana tempat tinggal Paman Wirasabet dan Paman Suragentong? Jantung ketiga orang itu rasa-rasanya berdetak semakin cepat. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat menakutkan. Mereka bertiga tentu tidak akan dapat menunjukkan di mana tempat tinggal Wirasabet dan Suragentong. Tetapi jika mereka tidak mengatakan, maka ketiga anak muda itu tentu akan memaksanya. Anak-anak muda ini memang gila, geram orang-orang itu di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa di padukuhan Gemawang itu ada juga anak-anak muda yang berilmu tinggi. Manggada memang menunggu sejenak. Tetapi karena tidak ada di antara mereka yang menjawab, maka Manggada telah mengulangi lagi pertanyaannya, katakan kepada kami, di mana tempat tinggal Paman Wirasabet dan Paman Suragentong. Kami tidak mempunyai waktu banyak. Karena itu, sebaiknya kau tidak menunda-nunda jawaban kalian. Adalah di luar dugaan, bahwa orang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan itu berkata, anak-anak muda, kalian tentu tahu, bahwa kami tidak akan dapat memberikan jawaban itu. Kami tahu, bahwa kalian dapat memaksa kami untuk berbicara dengan cara kalian. Tetapi kami tetap tidak akan berani menjawab, karena jika terloncat dari mulut kami jawaban itu, maka nasib kami akan menjadi sangat buruk. Tetapi bukankah kau juga memaksa seorang dari penghuni padukuhan ini untuk mengatakan kepada kalian, siapakah kami bertiga? Orang itu terdiam lagi. Tetapi jantungnya menjadi semakin berdentangan. Kisanak, berkata Manggada, kami dapat memperlakukan kalian sebagaimana kalian memperlakukan salah seorang tetangga kami yang baik. Bahkan kami dapat menahan kalian sampai kalian bersedia berbicara. Kami tidak takut apakah Paman Wirasabet dan Paman Suragentong datang kemari atau tidak. Bahkan seandainya mereka datang dengan saudara-saudara seperguruannya. Anak-anak muda, berkata orang yang bertubuh tinggi itu, bagaimanapun juga kami tidak akan memilih untuk mengatakan di mana tempat tinggal Ki Wirasabet dan Ki Suragentong. Seandainya kalian akan memperlakukan kami lebih buruk lagi dari perlakuan kami atas tetangga kalian itu, kami memang harus menjalaninya. Tetapi betapapun pahitnya penderitaan kami di tangan kalian, bagi kami tentu masih lebih baik dari hukuman yang akan kami terima jika kami menjawab pertanyaan kalian. Itukah duniamu? Dunia Paman Wirasabet dan Paman Suragentong? Ya, jawab orang itu. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ketiga orang itu tentu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Bahkan agaknya mereka akan memilih membunuh diri daripada dipaksa untuk mengatakan di mana letaknya tempat tinggal Wirasabet dan Suragentong. Untuk membuktikan dugaannya itu maka Manggada pun berkata, Kisanak, bagaimanapun juga, kami akan memaksa kalian untuk berbicara.
Jangan mengira bahwa kami tidak dapat memperlakukan kalian lebih buruk dari Paman Wirasabet dan Suragentong. Kami dapat menghukum kalian dengan hukuman picis. Keringat dingin telah membasahi seluruh pakaian orang-orang itu. Bukan saja karena mereka telah memeras tenaganya untuk berkelahi dan kalah, tetapi mereka memang menjadi sangat ngeri mendengar hukuman picis yang disebut-sebut oleh anak muda itu. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mengkhianati Wirasabet dan Suragentong. Untuk waktu yang cukup lama mereka telah dibentuk untuk menjadi seorang hamba yang setia. Setiap kali mereka selalu mendengar ancaman, bentakan dan bahkan kadang-kadang kekerasan badani. Namun kadang-kadang mereka juga disanjung dan diberi harapan-harapan bagi masa depan mereka. Karena orang itu masih saja ragu-ragu, maka Manggada pun berkata, "Nah, pertimbangkan lagi keputusan kalian. Apakah kalian akan berbicara atau tidak?" "Anak-anak muda," berkata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, "aku mohon, bunuh saja kami. Kami tidak mempunyai kesempatan apapun juga. Kematian tentu akan lebih baik daripada mengalami perlakuan Ki Wirasabet dan Ki Suragentong serta beberapa orang saudara seperguruan mereka. Apalagi di antara mereka pun terdapat Ki Sapaaruh." Ketiga orang anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Manggada berkata, "Baik. Jika kalian tidak mau menunjukkan tempat tinggal Paman Wirasabet dan Paman Suragentong, maka aku mempunyai usul. Kalian kami bebaskan tetapi dengan syarat bahwa kalian harus menangkap kami sebagaimana tugas yang diberikan kepada kalian dan membawa kami menghadap Paman Wirasabet dan Paman Suragentong." Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan daya yang berkerut ia bertanya, "Apakah kau bergurau?" "Tidak. Aku tidak bergurau," jawab Manggada yang lalu bertanya kepada Laksana, "Apakah kau sependapat bahwa kita akan menyerah saja dan biarlah ketiga orang itu menangkap dan membawa kita?" "Satu rencana yang bagus," sahut Laksana, "aku setuju. Kita akan sampai juga ke tempat tinggal Paman Wirasabet dan Paman Suragentong." Sampurna pun kemudian juga menyahut, "Baik. Kami akan menyerahkan diri kami." Tetapi Manggada berkata, "Kau jangan, Sampurna. Bagimu akan menjadi sangat berbahaya. Kau akan dapat menjadi sasaran dendam Paman Wirasabet dan Paman Suragentong. Bukankah sasaran utama dendamnya kepada ayahmu?" "Aku tidak akan gentar mengalami perlakuan apapun juga," jawab Sampurna. Namun Laksana juga memperingatkan, "Jangan. Kau akan tinggal. Kau akan menyampaikan keputusan kami ini kepada ayah dan paman. Tetapi rencana ini juga sangat berbahaya bagi kalian." "Tidak. Paman Wirasabet pernah kami temui. Ia masih belum melupakan aku yang di masa kecil sering mencari duet dan manggis di halaman rumahnya." "Pohon duet dan manggis itu masih ada meskipun juga sudah tua," berkata Manggada. "Tetapi itu tidak adil. Jika kalian mengalami sesuatu, maka aku akan menyesal sepanjang hidupku," jawab Sampurna. "Kami akan menjaga diri kami, percayalah. Kami titipkan kuda kami kepadamu. Sampaikan pula rencana ini kepada ayah dan paman," berkata Manggada. Lalu katanya, "Dengan demikian, biarlah ayah dan paman membuat rencana berikutnya dengan Ki Jagabaya untuk mengatasinya." Sampurna masih saja ragu-ragu. Sementara itu Manggada berkata, "Jika kau ikut bersama kami, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyampaikan rencana ini kepada Ki Jagabaya dan kepada ayah serta paman." Sampurna akhirnya dapat diyakinkannya, sehingga ia pun kemudian bersedia untuk tinggal. Namun ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itulah yang menjadi bingung. Karena itu, maka Manggada pun menjelaskan rencananya. "Nah, kalian dapat memilih. Tinggal di sini dengan hukuman picis, atau menangkap kami berdua dan membawa kami menghadap Paman Wirasabet dan Suragentong. Agar kalian tidak mendapat hukuman, maka kalian harus mengatakan kepada mereka bahwa kalian berhasil menangkap kami berdua. Tetapi Sampurna berhasil meloloskan dirinya." Nah, jelas? Ketiga orang itu masih saja bingung. Seorang di antara mereka berkata, "Kami tidak akan dapat melakukannya. Jika kalian jatuh ke tangan Ki Wirasabet dan Ki Suragentong, maka nasib kalian akan menjadi sangat buruk. Kalian akan mengalami perlakuan yang tidak kalian bayangkan sebelumnya." "Memang mungkin. Tetapi ini satu-satunya cara bagi kami untuk mengetahui tempat tinggal Paman Wirasabet dan Paman Suragentong. Selebihnya, kami akan dapat mengalami beberapa hal tentang isi tempat tinggal mereka.
Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Jangan lakukan itu." Sikap orang-orang itu memang menarik perhatian. Manggada dan Laksana bahkan percaya bahwa ketiga orang itu tidak akan mencelakakan mereka dengan sengaja. Tetapi ketiga orang itu benar-benar menjadi bingung. Semula mereka menyangka bahwa anak-anak muda itu sekedar bergurau untuk mengganggu mereka yang telah gagal menjalankan tugas. Namun ternyata anak-anak muda itu bersungguh-sungguh. Sementara itu Manggada pun berkata, "Kisanak, dengarkan. Kami telah mengampuni kesalahan kalian. Seharusnya kami dapat memperlakukan kalian apa saja sekehendak kami. Kami sama sekali tidak takut atas pembalasan Paman Wirasabet dan Suragentong. Tetapi kami tidak melakukannya. Karena itu, terserah tanggapan kalian atas tingkah laku kami. Sementara itu, kami minta kalian menangkap kami. Membawa kami berdua sebagaimana tugas yang dibebankan kepada kalian. Kalian tidak usah segan. Perlakukan kami sebagaimana kalian memperlakukan orang-orang tangkapan." Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Sementara itu Manggada telah menarik Sampurna menjauh dan memberikan beberapa pesan kepadanya. Sampurna mengangguk-angguk, katanya hampir berbisik. "Baiklah. Aku akan mengusahakannya." Demikianlah, Manggada dan Laksana telah memaksa ketiga orang itu untuk membawanya. Dengan nada keras Manggada berkata, "Kesempatan ini adalah kesempatan terbaik bagi kalian. Apapun yang terjadi atas diri kami, kalian tidak usah menghiraukannya. Sementara itu, Paman Wirasabet dan Paman Suragentong tidak akan menghukum kalian. Karena kalian tidak gagal sepenuhnya. 2 dari 3 orang telah dapat kalian tangkap." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi kami tidak akan dapat menyaksikan perlakuan Ki Wirasabet dan Ki Suragentong atas kalian. Itu tergantung kepada sikap kalian. Jika kalian tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, maka nasib kami tidak akan terlalu buruk. Sementara keinginan kami untuk mengetahui tempat tinggal mereka dapat terlaksana. Ketiga orang itu benar-benar sulit untuk mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh anak-anak muda. Keinginan yang bagi mereka tidak masuk akal. Rencana itu akan dapat membahayakan jiwa mereka. Karena itu salah seorang dari ketiga orang itu berkata, "Anak muda, kalian telah berbuat di luar dugaan kami. Kalian tidak memaksa kami berbicara dengan cara yang kasar. Bahkan kalian akan membebaskan kami. Dengan demikian, apakah kami akan sampai hati melihat kalian mengalami kesulitan di sarang kami? Anak-anak muda, kami peringatkan bahwa Ki Suragentong sering menghukum seseorang dengan cara di luar batas ketahanan badani seseorang. Sehingga akibatnya menjadi sangat parah. Mati tidak tetapi hidup pun tidak." Manggada mengerutkan dahinya. Ia masih teringat ancaman Suragentong yang diucapkan di halaman rumah Wirasabet. Namun Manggada masih berharap bahwa berdua dengan Laksana, ia akan dapat mengatasi kesulitan itu. Karena itu, maka ia menjawab, "Kisanak, nasibku akan berbeda jika seandainya aku tertangkap saat aku menyusup memasuki sarang itu. Tetapi sekarang aku tertangkap di padukuhanku sendiri, sehingga kesalahanku tentu dianggap tidak seberat jika aku datang ke tempat tinggal mereka." Ketiga orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Jika mereka menolak, maka anak-anak muda itu tidak akan melepaskan mereka dan bahkan mungkin mereka pun akan mendapat perlakuan buruk di padukuhan itu. Tetapi untuk membawa kedua orang anak muda itu, maka rasa-rasanya sangat berat bagi perasaannya. Bahkan ketiga orang itu sempat juga bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah aku masih mempunyai perasaan? Namun sikap kedua orang anak muda itu agaknya telah mengguncang jantungnya dan mengorek endapan perasaannya yang masih tersisa. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun terpaksa melakukan permintaan kedua orang anak muda itu. Bertiga mereka menggiring keduanya keluar padukuhan Gemawang. Memang agak aneh, bahwa orang-orang yang menangkap kedua orang anak muda itu keadaannya jauh lebih buruk dari kedua orang tangkapannya. Namun Manggada dan Laksana berkata kepada mereka bertiga, "Jangan cemas. Kami pandai berpura-pura. Di sarang Paman Wirasabet dan Paman Suragentong, aku akan berpura-pura kesakitan di bagian dalam tubuhku lebih parah dari kalian." Ketiga orang itu tidak menjawab. Tetapi kegelisahan telah mencengkam jantung mereka. Betapapun ganas dan garangnya mereka, namun ternyata sia-sia nuraninya masih juga sempat berbicara.
Dalam pada itu, sepeninggal Manggada dan Laksana yang telah dibawa oleh ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu, maka Sampurna pun segera memenuhi pesan Manggada. Cepat-cepat ia pergi ke rumah Ki Kertasana untuk memberitahukan keputusan yang telah diambil oleh Manggada dan Laksana. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa memang terkejut. Dengan wajah tegang Ki Kertasana itu pun berdesis. Satu petualangan yang tidak berperhitungan. Ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu justru telah memperingatkan mereka, berkata Sampurna, tetapi Manggada dan Laksana tetap pada keinginannya. Sebenarnya aku juga menyatakan ingin menyertai mereka, tetapi mereka menolak, karena dengan demikian tidak seorang pun yang dapat memberitahukan rencana ini kepada Paman. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa memang menjadi tegang. Namun Ki Pandilah yang bertanya. Apakah ada pesan yang lain yang harus Angger sampaikan? Ya, jawab Sampurna, Manggada dan Laksana akan berusaha meninggalkan jejak di sepanjang perjalanan mereka. Ki Pandi itu pun mengangguk-angguk. Kemudian katanya, terima kasih Ngger. Mudah-mudahan cara yang dipilihnya tidak berakibat sangat buruk bagi mereka, namun Ki Pandi itu pun kemudian berkata kepada Ki Kertasana dan Ki Citrabawa. Aku minta diri. Mudah-mudahan ada cara untuk berbuat sesuatu. Apa yang akan Ki Pandi lakukan? Bertanya Ki Kertasana. Aku belum tahu. Setidak-tidaknya mengikuti jejak anak-anak itu sampai sejauh jejak itu aku ketemukan, jawab Ki Pandi. Ki Kertasana dan Ki Citrabawa yang sudah menduga bahwa Ki Pandi tidak akan membiarkan kedua orang anak muda itu, tidak mencegahnya. Namun Ki Kertasana pun berpesan. Hati-hati Ki Pandi. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sakit hati dan menyimpan dendam yang dalam sekali di dalam hatinya. Tetapi dendam itu tidak mutlak ditujukan kepada Manggada dan Laksana, jawab Ki Pandi. Dengan demikian, maka Ki Pandi itu pun kemudian telah meninggalkan rumah itu setelah ia mendapat petunjuk dari Sampurna, dari mana awal keberangkatan Manggada dan Laksana. Dengan cepat Ki Pandi menemukan isyarat pertama dari Manggada. Ketika ia sampai di ujung lorong, maka dilihatnya ranting perdu yang berpatahan terinjak kaki. Manggada dan Laksana tentu dengan sengaja melakukannya, karena mereka dengan sengaja telah meninggalkan jejak sebagaimana dikatakannya dalam pesannya lewat Sampurna. Dalam pada itu, yang juga menjadi pening adalah orang-orang yang sempat mengintip apa yang telah terjadi. Mereka tidak dapat mengerti apa yang dilakukan oleh Manggada dan Laksana. Bahkan ketika kedua orang anak muda itu dibawa pergi, beberapa orang telah muncul di jalan. Mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian tiga orang telah berkumpul di halaman rumah salah seorang dari mereka. Aku tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Seorang dari ketiga orang anak muda itu mampu mengalahkan tiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong. Namun kemudian dua di antara ketiga anak muda itu menyerahkan diri untuk dibawa ke sarang Ki Wirasabet dan Ki Suragentong. Ya. Tetapi mereka sempat melarang Sampurna untuk ikut. Memang dendam Wirasabet dan Suragentong kepada Ki Jagabaya akan dapat dilimpahkan kepadanya, berkata yang lain. Namun yang lain lagi berkata, Manggada memang gila. Apa sebenarnya yang dikehendakinya? Orang yang pertamalah yang menyahut, nampaknya anak-anak itu telah mengorbankan segala-galanya, bahkan diri mereka sendiri untuk mengatasi bayangan Wirasabet dan Suragentong yang menakutkan itu. Tetapi satu hal yang aku anggap tidak masuk akal. Seorang saja di antara mereka telah dapat mengalahkan tiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong yang sangat ditakuti itu. Orang-orang sepadukuhan ini tidak berani berbuat apa-apa terhadap mereka bertiga. Sementara itu seorang anak muda mampu menundukkannya, berkata yang lain. Tetapi kesimpulan yang mereka ambil ternyata tidak sejalan dengan kesimpulan yang dikehendaki oleh anak-anak muda itu. Mereka tidak segera bangkit dan ikut serta melawan ketakutan yang tersebar di padukuhan itu. Tetapi seorang di antara mereka justru berkata, tetapi kekalahan itu tentu akan membuat Wirasabet dan Suragentong menjadi sangat marah, sehingga mereka akan mengirimkan orang lebih banyak dan lebih garang. Atau bahkan Wirasabet dan Suragentong sendiri yang akan datang. Tetapi anak-anak muda yang menang itu justru menyerah, sahut yang lain. Itulah yang dapat membuat kita menjadi gila. Tetapi aku tidak yakin bahwa tingkah anak-anak itu akan mampu menyelamatkan kita dan padukuhan Gemawang dari kegarangan Wirasabet dan Suragentong, berkata yang seorang lagi.
Justru sebaliknya, berkata yang lain, mungkin akan timbul persoalan-persoalan baru yang dapat menambah kesulitan padukuhan ini. Namun mereka tidak berbincang lebih lama. Dua orang di antara mereka pun segera meninggalkan halaman rumah itu, kembali ke rumah masing-masing dengan berbagai pertanyaan di dalam hati mereka. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana telah berjalan semakin jauh. Laksana tidak tahu kemana ia akan dibawa. Tetapi Manggada yang memang dilahirkan di padukuhan itu, serta kenakalannya di masa kanak-kanaknya, segera dapat mengerti kemana mereka pergi. Jalan ini menuju ke padang perdu di pinggir hutan itu, berkata Manggada di dalam hatinya. Namun jalan yang ditempuh memang bukan jalan yang ramai. Tetapi jalan setapak yang jarang dilalui orang. Bahkan jalan itu kadang-kadang menuruni tebing sungai dan kemudian naik di seberang. Melintasi padang ilalang dan tanah gersang yang tidak digarap baru kemudian mereka sampai ke padang perdu yang luas sampai ke batas sebuah hutan yang memang tidak terlalu besar. Agaknya di hutan itu mereka bersarang, berkata Manggada di dalam hatinya. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, pengikut Wirasabet dan Suragentong itu pun berkata, kami harus menutup mata kalian jika kalian memasuki lingkungan kami. Bahkan hal ini seharusnya kami lakukan, sejak kami meninggalkan jalan padukuhan di bulak itu. Baik, berkata Manggada, lakukanlah. Tetapi sebelumnya beritahu aku, di arah mana sarang kalian dibuat. Di ujung hutan di sisi sebelah barat, jawab orang itu. Di tempat yang menjorok itu, bertanya Manggada. Ya, jawab orang itu termangu-mangu. Baiklah, berkata Manggada, tutuplah mata kami. Sebenarnya jika kami inginkan, kami dapat melarikan diri sekarang, sehingga keinginan kami untuk mengetahui di mana letak sarang kalian sudah kami dapat. Kalian bertiga tentu tidak akan dapat mencegah kami. Tetapi dengan demikian, kalian bertiga akan mengalami penderitaan yang sangat kalian takutkan. Karena itu, biarlah kalian bawa kami ke sarang kalian dengan mata tertutup. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka berkata, ya. Kalian dapat melarikan diri sekarang. Tetapi jika hal itu kalian lakukan, bunuh saja kami bertiga di sini. Itu lebih baik bagi kami. Tetapi jika kalian tidak melakukannya, sebenarnya lah kami ingin mengetahui, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami memang ingin berhubungan dan berbicara lebih banyak dengan Paman Wirasabet dan Suragentong, jawab Manggada. Untuk terakhir kalinya, aku peringatkan kalian, bahwa kalian akan dapat mengalami penderitaan yang tidak berkeputusan. Mudah-mudahan tidak. Tetapi bukankah kau yang akan mengalaminya jika kami membatalkan niat kami pergi ke sarangmu itu, berkata Manggada, bahkan kau minta agar kami membunuh kalian bertiga. Ketiga orang itu tidak menjawab. Mereka memang masih saja kebingungan. Sementara itu Manggada berkata pula, lekas, tutup mata kami sebelum kawan-kawanmu melihat apa yang terjadi sekarang. Orang-orang itu tidak menjawab. Namun mereka melakukan sebagaimana dikatakan oleh Manggada. Sejenak kemudian Manggada dan Laksana pun telah ditutup matanya. Mereka digiring menuju ke sarang Wirasabet dan Suragentong yang memang terletak di tempat yang terpencil dari hubungan dengan sesamanya. Kita sudah dekat, desis orang yang bertubuh tinggi itu. Manggada pun berdesis, Laksana, kita harus menunjukkan bahwa kita dalam keadaan yang sulit. Bagaimana aku harus berpura-pura? Kau tentu dapat melakukannya, jawab Manggada. Lalu katanya kepada pengikut Wirasabet dan Suragentong itu, lakukan tugas kalian dengan baik. Ketiga orang yang menggiringnya tidak menyahut. Sebenarnya lah mereka merasa segan untuk berbuat kasar kepada kedua orang anak muda yang tidak dapat dimengerti kemauannya itu. Namun ketika mereka mendekati pagar bambu yang rapat yang mengelilingi sebuah lingkungan yang menjadi barak hunian Wirasabet dan Suragentong, ketiga orang itu memang mulai menjadi kasar. Mereka mendorong Manggada dan Laksana berganti-ganti. Dari kejauhan, dua orang yang mengawasi keadaan di luar dinding barak itu sudah melihat, ketiga orang kawannya datang dengan membawa dua orang tawanan yang matanya tertutup rapat. Kenapa hanya dua, desis yang seorang? Seharusnya tiga orang anak muda, sahut yang lain. Tetapi keduanya pun terdiam. Sementara itu ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksana itu berusaha untuk menghilangkan bekas atau rasa sakit dengan berjalan tegap tanpa memberikan kesan kesakitan. Ketika ketiga orang itu menjadi semakin dekat dengan dinding baraknya, maka mereka menjadi semakin kasar.
Sementara itu sekali-sekali Manggada terhuyung-huyung hampir jatuh tertelungkup jika punggungnya disentuh oleh orang yang menggiringnya. Laksana yang tertutup matanya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Manggada. Tetapi ia mendengar seakan-akan Manggada akan terjatuh. Karena itu, maka ia pun bertanya. Apa yang terjadi? Manggada justru berdesah, pest. Aku pura-pura setengah mati. Kau harus melakukan juga. Jika tidak, maka semuanya akan sia-sia saja. Laksana terdiam. Sementara salah seorang yang menggiringnya itu berdesis, kita sudah dekat. Ada pengawas di depan. Manggada dan Laksana terdiam. Tetapi jika mereka didorong dengan kasar, maka mereka pun berpura-pura akan tertelungkup atau tingkah laku yang lain yang membuat mereka seolah-olah tidak berdaya lagi. Beberapa langkah mendekati dua orang pengawas itu, salah seorang dari ketiga orang yang menggiring Manggada dan Laksana yang ditutup matanya itu berkata, apakah Ki Lurah ada? Ada, jawab salah seorang dari mereka, tetapi bukankah kau harus menangkap 3 orang anak muda? Iblis kecil yang seorang lagi sempat melarikan diri, jawab orang itu, tetapi 2 ini sudah mewakili. Ki Lurah menghendaki 3, berkata orang itu. Anak yang seorang itu penakut. Demikian ia melihat kami, maka dilarikannya kudanya menjauh. Tetapi yang 2 orang ini tidak sempat melakukannya. Kedua orang pengawas itu mengangguk-angguk. Tetapi yang lain bertanya, tidak kau bawa kudanya itu? Kudanya berlari seperti sedang berpacu demikian, penunggangnya terjatuh. Kami gagal untuk menangkap. Tetapi orang-orangnya inilah yang lebih penting dari kudanya bagi kami, jawab orang yang bertubuh tinggi itu. Kedua pengawas itu tidak bertanya lagi. Mereka membiarkan ketiga orang itu membawa Manggada dan Laksana memasuki regol pagar barak mereka. Sementara itu, Ki Pandi dengan hati-hati mengikuti jejak ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksana. Tidak terlalu sulit baginya. Namun ketika jejak itu menuruni tebing sungai, maka Ki Pandi agak menjadi cemas. Jika mereka menelusuri sungai, maka tentu agak sulit baginya untuk mengikuti jejak mereka. Ia harus mencari jejak itu di seberang sungai, menelusuri tepian. Tetapi yang masih dipertanyakan, ke arah hulu atau udik. Namun Ki Pandi tidak perlu bersusah payah. Ketika ia menyeberangi sungai itu, maka ia langsung dapat melihat jejak kaki di tepian. Jejak yang sengaja dibuat sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, Ki Pandi tidak menemukan kesulitan apa-apa untuk mengikuti arah perjalanan Manggada dan Laksana. Tetapi Ki Pandi tidak dapat mengikuti jejak itu sampai ke barak. Dengan ketajaman penglihatannya, Ki Pandi yang bersembunyi di balik rimbunnya pohon perdu melihat Manggada dan Laksana itu dibawa ke barak, sementara 2 orang yang mengawasi keadaan itu masih saja berjaga-jaga di tempatnya. Keduanya berjalan hilir mudik untuk mengatasi kejemuan mereka dalam tugas yang melelahkan itu. Agaknya para pengikut Wirasabat dari Sura Gentong itu lebih senang melakukan tugas-tugas lain daripada berdiri di pinggir hutan untuk mengawasi keadaan. Meskipun sejak semula mereka berada di tempat itu, belum pernah ada orang yang datang atau bahkan yang tersesat sekalipun sampai ke tempat itu. Namun para pengikut Wirasabat dan Sura Gentong setiap hari bergantian selalu mengawasi keadaan. Namun karena itu, maka para pengikut Wirasabat dan Sura Gentong itu tidak melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka lebih banyak menyibukkan diri justru untuk mengusir kejemuan daripada menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Ki Pandi melihat gelagat itu. Karena itu, maka ia ingin memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai ketajaman panggraita, maka Ki Pandi mampu beringsut dari balik gerumbul perdu yang satu ke balik gerumbul perdu yang lain, sehingga akhirnya Ki Pandi itu hilang ke dalam hutan. Dan dalam hutan itulah Ki Pandi ingin melihat, apa yang ada di balik dinding yang cukup tinggi yang dibuat dari bambu yang berjajar rapat. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana telah dibawa masuk ke dalam lingkungan barak itu. Di regol 2 orang penjaga berdiri di sebelah menyebelah dengan tombak di tangan. Inikah anak-anak muda yang harus kau ambil? Bertanya seorang penjaga. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itulah yang menjawab, ya. Seorang lagi lepas dari tangan kami. Kenapa dapat terjadi? Bertanya penjaga. Orang yang membawa Manggada dan Laksana itu merasa tidak perlu menjawab. Karena itu, maka mereka pun berjalan terus menuju ke bangunan induk sarang Wirasabat dan Sura Gentong itu.
Sekali-sekali mereka didorong ke arah yang benar, karena keduanya masih saja ditutup matanya. Manggada dan Laksana hampir jatuh terjerumus ketika kaki mereka terantuk tangga ketika mereka sampai di bagian depan bangunan induk barak itu yang cukup luas dan terbuka, yang dianggapnya sebagai pendapa. Tetapi seorang yang menggiring mereka cepat menangkap tengkuk Manggada dan sekaligus Laksana. Dengan kasar orang itu membentak, "Naik tangga itu, anak-anak dungu." Manggada dan Laksana pun kemudian melangkah dengan hati-hati, naik tangga pendapa yang rendah itu. "Hanya 3 anak tangga," desis Laksana. Orang-orang yang menggiringnya itu pun kemudian mendorong Manggada dan Laksana sambil membentak. "Duduk!" Manggada dan Laksana masih belum merasa berada di atas tikar. Karena itu, mereka agak ragu-ragu untuk duduk. Tetapi orang-orang yang menggiringnya itu telah mendorong mereka, sehingga Manggada telah terjatuh, sementara Laksana terhuyung-huyung beberapa langkah. "Duduk!" bentak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Sekali lagi Manggada dan Laksana merasa tengkuknya ditangkap dan kemudian ditekan untuk duduk di atas lantai tanah yang tidak dilambari sehelai tikar. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berkata, "Jangan terlalu kasar terhadap orang yang sudah tidak berdaya." Manggada dan Laksana termangu-mangu mendengar peringatan itu. Apakah itu satu kebaikan baginya atau justru satu penghinaan, bahwa keduanya sama sekali sudah tidak berdaya? Namun kemudian terdengar suara itu lagi. "Kau hanya membawa 2 di antara ketiga orang anak muda itu?" Yang seorang berhasil melarikan diri. "Ketika anak itu melihat kami, maka ia langsung melarikan kudanya, sehingga kami tidak dapat mengejarnya. Sementara kedua orang anak muda ini tidak sempat melakukannya. Keduanya justru meloncat turun dan berusaha untuk melawan. Sementara kuda-kuda mereka juga lari dengan cepat menjauh. Paman Suragentong menghendaki ketiga-tiganya. Tetapi untuk sementara 2 orang ini sudah cukup. Manggada dan Laksana yang mendengar pembicaraan itu cepat menduga bahwa orang yang berbicara itu adalah Pideksa. Dalam pada itu, maka Pideksa itu pun kemudian memerintahkan agar tutup mata kedua anak muda itu dibuka. Demikian tutup mata itu dibuka, maka Manggada dan Laksana melihat sebagaimana mereka duga, Pideksa berdiri beberapa langkah di hadapan mereka. "Maaf Manggada," berkata Pideksa, "kami terpaksa mengundang kalian berdua untuk datang ke sarang kami." "Apa maksudmu menangkap kami berdua, Pideksa?" bertanya Manggada. "Kalian berdua, bertiga dengan Sampurna, merupakan orang-orang yang berbahaya di Padukuhan Gemawang," jawab Pideksa. "Kenapa?" bertanya Manggada. "Kalian telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kalian tidak menjadi ketakutan terhadap ayah dan paman Suragentong. Kalian telah menghasut orang-orang Padukuhan Gemawang untuk tidak takut kepada kami," berkata Pideksa. "Jadi maksudmu, kami, orang-orang Gemawang harus menjadi takut dan kemudian tunduk kepada kalian?" bertanya Manggada. "Ya," jawab Pideksa, "kami tidak mempunyai pilihan lain." Pembicaraan itu terhenti. Mereka melihat 2 orang yang berjalan menuju ke pendapa yang bahannya semuanya dari bambu itu. Dari bambu petung yang besar dibuat untuk tiang-tiangnya. Bambu ulung dan bahkan bambu apus sebagai kerangka atapnya. Namun bagaimanapun juga Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar. Kedua orang itu dapat melakukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Demikian mereka naik ke pendapa, maka seorang di antaranya, Suragentong sendiri, bertanya lantang. "Mana yang seorang lagi?" "Yang seorang berhasil melarikan diri Kisura," jawab orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu agak takut. Namun Pideksa segera menyahut. Sampurna memang seorang penakut sejak kanak-kanak. Ketika mereka melihat ketiga orang yang mencarinya, maka Sampurna segera melarikan kudanya meninggalkan kedua orang kawannya. Jadi apa artinya kesombongannya selama ini? Anak itu dapat diabaikan tanpa Manggada dan Laksana. Seharusnya tikus itu harus kau tangkap juga, geram Suragentong. "Tetapi kami mendapat perintah untuk tidak menangkap mereka di rumah mereka," jawab seorang di antara ketiga orang yang membawa Manggada dan Laksana itu. "Untuk sementara kita memang masih membatasi diri," yang menyahut adalah Wirasabat. Namun Suragentong itu menggeram. "Sebenarnya kita harus sudah bertindak sesuai dengan rencana. Bukankah Kisapa Aruh juga minta agar kita mematangkan keadaan lebih dahulu?" sahut Wirasabat. Suragentong tidak menjawab. Namun kemudian ia berpaling kepada Manggada dan Laksana.
Kau ingat apa yang aku katakan kepada kalian di halaman rumah Kakang Wirasabet? Manggada dan Laksana menjadi semakin berdebar-debar. Namun kemudian Suragentong itu bertanya kepada ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu. Heh, tidak kau tutup matanya ketika mereka kau bawa kemari? Yang menjawab adalah Pideksa, akulah yang membukanya. Baru saja. Suragentong itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata kepada Manggada dan Laksana. Ada dua pilihan bagi kalian. Kalian tetap berada di sini, atau kalian ingin pulang tetapi dengan mata yang buta. Manggada dan Laksana tidak segera menjawab, sehingga Suragentong membentaknya keras-keras. Jawab! Manggada dan Laksana terkejut. Tetapi keduanya masih tetap berdiam diri. Ternyata Suragentong memang seorang yang sangat kasar. Tiba-tiba kakinya melayang menghantam lengan Manggada. Manggada terpelanting. Ia bukan saja jatuh terlentang. Tetapi Manggada berguling di lantai yang tidak beralas itu. Bahkan kemudian ia nampak menjadi sangat kesakitan. Mulutnya menyeringai sementara ia menggeliat sambil memegangi lengannya dengan tangannya yang lain. Anak iblis, geram Suragentong. Sementara Laksana menjadi sangat tegang. Tetapi Laksana masih dapat mengekang dirinya, sehingga ia tidak berbuat sesuatu. Suragentong ternyata masih saja berteriak. Jawab. Kau belum menjawab. Kami tidak ingin menjadi buta paman, jawab Manggada sambil menyeringai kesakitan. Tetapi Suragentong menjadi semakin marah. Bahkan ia berteriak. Dengar pertanyaanku. Apakah kau memilih tinggal di sini atau memilih kami lemparkan kembali ke padukuhanmu tetapi dengan mata yang buta? Manggada terpaksa menjawab. Aku memilih tinggal di sini, paman. Duduk, perintah Suragentong lantang. Sementara itu, ia pun berpaling kepada Laksana. Bagaimana dengan kau? Aku juga memilih tinggal di sini, jawab Laksana. Ternyata kesombongan kalian sama sekali tidak berarti apa-apa. Kau kelilingi padukuhan Gemawang dengan naik kuda, berderap seperti seorang senapati perang. Kau hasut orang-orang Gemawang untuk tidak takut menghadapi kami. Kau kira kami dapat membiarkan orang-orang yang menentang kami? Laksana menundukkan wajahnya. Sementara Manggada telah duduk lagi di sebelahnya. Tetapi dengan kasar Suragentong melemparkan ikat kepala dan menarik rambut Laksana sambil berkata. Apakah kau masih akan menghasut orang-orang Gemawang menentang kami? Tidak, jawab Laksana cepat-cepat. Suragentong mengguncang kepala Laksana keras-keras sambil berkata. Seharusnya kau tengadahkan wajahmu sebagaimana saat kau berada di punggung kuda berlari-lari mengelilingi padukuhan Gemawang. Laksana masih tetap berdiam diri meskipun rambutnya masih digoncang-goncang oleh Suragentong. Namun akhirnya Suragentong melepaskan rambut Laksana, tetapi dengan kerasnya ia menampar kening anak muda itu. Laksanalah yang kemudian berguling-guling kesakitan beberapa saat. Ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu menjadi tegang. Mereka sudah terbiasa menyaksikan orang-orang yang mengalami perlakuan kasar. Bahkan lebih dari yang dialami oleh kedua orang anak muda itu. Namun saat itu jantung mereka terasa berdentang semakin cepat. Pideksa pun berdiri termangu-mangu. Sementara Wirasabet memandang anak-anak muda itu dengan wajah yang tegang. Dalam pada itu Suragentong itu pun berkata, kalian berdua sudah terlanjur melihat tempat tinggal kami. Karena itu, sebelum segala sesuatunya selesai, kalian tidak akan dapat keluar dari tempat ini, kecuali jika mata kalian telah menjadi buta. Kalian berdua akan menjadi budak di sini. Melakukan segala pekerjaan kasar yang tidak pantas dilakukan oleh orang lain. Manggada dan Laksana tidak menjawab sama sekali. Dalam keadaan yang demikian mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk berbicara apapun juga. Karena itu, mereka harus menunggu satu kesempatan untuk berbicara tentang hubungan antara orang-orang itu dengan padukuhan Gemawang. Dalam pada itu, Pideksa pun yang kemudian berkata, serahkan anak-anak gila itu kepadaku, paman. Kau urus mereka, geram Suragentong. Sementara itu, Wirasabet pun berbicara pula kepada ketiga orang yang membawa kedua orang anak muda itu. Serahkan mereka kepada Watang yang akan menyimpan mereka. Nanti aku akan berbicara dengan mereka, geram Suragentong. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.